Lihat Yonatan mengenal dan melakukan panggilan Allah, ini adalah salah satu tokoh favorit saya karena dia adalah tokoh yang luar biasa loh, yang tidak dicatat sama sekali kelemahannya, dan kita akan melihat ya perbuatannya itu sangat luar biasa. Nah, next kita melihat pertama adalah mengerti Allah yang berperang bagi umat. Nah, itu terutama kita lihat di dalam 1 Samuel 13 dan 14 ya. Next, saya bacakan beberapa ayat di dalam 1 Samuel 13, tapi sebelumnya saya mau supaya kita mengerti. Saudara ingat nggak ketika setelah kejatuhan di dalam Kejadian 3:15 Allah itu membagi manusia itu menjadi 2 garis keturunan, yaitu garis keturunan ular, garis keturunan orang fasik, yaitu garis keturunan orang tidak percaya, dan digambarkan garis keturunan ular itu mencari nama dengan misalnya Kain mendirikan kota dan memberi nama sesuai dengan nama anaknya Henok ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat misalnya di dalam Menara Babel 11 ayat 4 betapa semua orang tetapi dipimpin oleh garis keturunan ular, yaitu kita melihat bahwa bagaimana mereka itu juga mendirikan kota, bahkan secara jelas dikatakan mencari nama. Marilah kita mencari nama. Sebaliknya orang benar itu memanggil nama Tuhan. Itu terlihat jelas di dalam garis keturunan Set. Coba ya, kita lihat Kejadian 4 misalnya ayat 26. Kejadian 4 ayat 26, seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan itu tidak mengherankan, ini juga dikatakan tentang Abraham. Kejadian 12 ayat 8 saya bacakan. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi saudara, ternyata orang tidak percaya itu mempunyai ciri mencari nama, dan kita bisa melihat ya bagaimana orang sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari nama, tapi orang benar memanggil nama Tuhan. Bukan berarti orang benar tidak boleh mempunyai nama yang tenar, bahkan Tuhan menjanjikan Abraham nama yang masyhur. Tapi seharusnya kita bukannya mencari nama. Kita itu memanggil nama Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan membuat nama kita terkenal atau tidak, atau seberapa terkenal, nah itu adalah urusan Tuhan. Nah, yang di sini saya mau kita membaca di dalam 1 Samuel 13 adalah Yonatan sama sekali tidak mencari nama. Dan itu saya bacakan ayat 3. Yonatan mengalahkan pasukan jaga Filistin di Geba dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul meniup sangkakala di seluruh negeri, pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Saudara, di dalam satu ayat ini terlihat ada suatu ironi enggak? Yonatan yang mengalahkan pasukan jaga Filistin, Saul yang meniup sangkakala dan menggembar-gemborkannya. Ayat 4, seluruh Israel mendengar bahwa Saul telah mengalahkan pasukan jaga Filistin, dan dengan demikian orang Israel sangat dibenci orang Filistin. Kemudian rakyat dikerahkan untuk bergabung dengan Saul di Gilgal. Jadi Yonatan tidak mencari nama, Yonatan yang berperang dan Saul yang kemudian mendapat nama. Nah, kemudian next kita melihat sesuatu yang sangat menarik, yaitu tidak berani mendikte Allah. Saudara, gara-gara Saul menggembar-gemborkan, Filistin menjadi sangat marah ya, dan Filistin mau membalas karena gembar-gembor Saul. Karena itu ayat 5 dikatakan, orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Padahal tentara Israel total itu hanya 3.000. Sekarang Filistin itu keretanya saja sudah ada 30.000 ya, dan pasukan jalan kakinya tidak terhitung banyaknya. Tidak mengherankan Saul kemudian menjadi ketakutan, begitupun juga umat. Karena itu ayat 6, ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di goa, lekuk batu dan sebagainya. Ayat 7, bahkan ada yang menyeberangi sungai Yordan ya, sedangkan Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Jadi saudara, keadaan Israel menjadi keadaan yang sangat ketakutan ya, dan terpuruk. Next. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam pasal 14 ya, saya bacakan ayat 2 dan 3.
Adapun Saul sedang duduk di bawah pohon delima di Migron di pinggiran Gibea. Rakyat yang bersama-samanya kira-kira 600 orang. Jadi saudara, tentara yang tadi 3.000 sekarang tinggal 600. Yang lain itu sudah pergi, bahkan ada yang membelot kepada musuh. Ahia bin Ahitub, saudara Ikabod bin Pinehas bin Eli, imam Tuhan di Silo, membawa efod. Rakyat tidak tahu Yonatan telah pergi. Tapi yang saya mau supaya lihat ya saudara, cara Alkitab bercerita itu tuh kita harus membaca secara teliti. Digambarkan Saul duduk dengan seorang imam yaitu Ahia. Tapi anehnya dengan sengaja dikatakan Ahia adalah bin Ahitub, saudara Ikabod bin Pinehas. Kenapa ditekankan Ikabod? Ikabod adalah memang ketika dilahirkan oleh menantu Imam Eli, itu karena ketika dia mendengar bahwa tabut Allah sudah dirampas, dia kemudian memberi nama anaknya Ikabod. Ikabod artinya tidak ada kemuliaan karena tabut Allah sudah dirampas. Tapi juga ini kenapa kemudian dari Ikabod bin Pinehas bin Eli imam Tuhan mengingatkan kita betapa Tuhan sudah menolak keluarga Imam Eli ya gara-gara apa yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Jadi di sini adalah penulis mau mengatakan bahwa Saul yang kerajaannya sudah ditolak karena di dalam pasal 13 kerajaannya sudah ditolak. Sekarang duduk bersama imam yang keluarganya juga sudah ditolak Allah. Nah, kira-kira ada hal yang baik nggak bisa dilakukan oleh dua orang yang keluarganya sudah ditolak oleh Tuhan, ya? Sehingga ini adalah cara Alkitab mengatakan, aduh kita mah kagak bisa lah berpegang pada mereka atau bersandar pada kedua orang ini. Karena itu kepahlawanan harus datang dari orang lain dan tentu saja itu adalah Yonatan. Next ya kita melihat. Jadi di sini ketika Saul dengan 600 tentaranya tidak berani melakukan apa-apa, maka kita kemudian melihat keberanian Yonatan. Saudara, Yonatan cuman berdua dengan bujang pembawa senjatanya. 14 ayat 1 ya. Suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada hamba pembawa senjatanya, mari kita melintas ke pasukan jaga Filistin di seberang sana. Jadi berdua nih mau pergi ke pasukan Filistin. Masalahnya saudara, mereka itu harus merangkak. Ya, kalau kita melihat, saya lompat dulu ke ayat 13, maka Yonatan naik merangkak ke atas diikuti pembawa senjatanya. Kenapa perlu merangkak? Karena ada dua bukit yang bisa dipakai, yaitu bukit yang disebut Boses yang berarti licin atau Zene yang berarti berduri. Jadi sekarang yang manapun kita tidak dikasih tahu Yonatan memilih bukit yang mana, tetapi dua-duanya harus merangkak kelihatannya saudara. Jadi ceritanya Yonatan berani membawa hamba atau bujang pembawa senjatanya dan mereka itu akan merangkak ke daerah musuh dengan sudah dilihat oleh musuh. Tapi di sini kita kemudian melihat next ya, iman yang tidak mendikte Allah. Yonatan berkata kepada hamba pembawa senjatanya, mari kita melintas ke pasukan jaga orang-orang tak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, entah dengan banyak orang, entah dengan sedikit orang. Saudara perhatikan kata mungkin Tuhan akan bertindak. Nah mungkin kita berpikir, waduh kok bukan memakai kata pasti ya. Apakah itu menunjukkan kalau dia kurang beriman? Tapi saudara, bagian berikutnya dia berkata bahwa sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, entah dengan banyak orang, entah dengan sedikit orang, jelas menunjukkan imannya ya. Sehingga kita melihat bahwa dasar imannya adalah kemampuan Allah. Karena Tuhan bisa menolong apakah kita sedikit orang atau banyak orang. Next. Karena itu ketika Yonatan berkata mungkin, kita harus melihat ini sebagai keberanian iman. Yaitu mungkin Tuhan akan menolong kita. Percaya Tuhan akan bertindak, tetapi mengerti tidak boleh mendikte Allah. Nah ini yang harus kita mengerti saudara. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu kelihatan, kita berpegang pada yang tidak kelihatan, yaitu Allah dan firman-Nya. Dan jelas, firman Allah mengatakan Allah Maha Kuasa. Tapi jangan lupa, firman Allah juga berkata, ya Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu.
Jadi boleh nggak kita yakin bahwa rancangan Allah akan sesuai dengan rancangan kita? Nggak boleh. Kecuali Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, dan ini yang sangat dimengerti oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka percaya Allah mampu, tapi apakah Allah akan melakukan seperti yang aku pikirkan? Belum tentu. Karena itu mereka tidak berani mengatakan pasti, mereka mengatakan mungkin Tuhan ya akan melakukan itu untuk kita. Dan saudara, kita juga bisa melihat di dalam Yosua 14 ayat 12, Kaleb melakukan yang sama. Jadi tokoh-tokoh Alkitab yang sangat beriman ternyata memang mengerti akan prinsip ini. Yosua 14 ayat 12. Kaleb berkata, sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti yang difirmankan Allah. Ya, kita bisa melihat juga teman-teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 16 dan 18, walaupun tidak persis memakai kata mungkin, tetapi konsepnya sama. Karena itu kita melihat Daniel 3 dari ayat 16. Ya, saya bacakan Daniel 3 ayat 16. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi saudara, kalau kita lihat ayat 17 di versi Inggris, maka versi Inggris menambahkan demikian, jika demikian. Karena kalau tidak ya, ketika kita membaca seperti terjemahan LAI, seakan-akan mereka berkata, jika Allah kami sanggup, Allah akan menolong kami. Kalau tidak sanggup ya apa boleh buatlah. Dan itu kan tidak mungkin ya, mereka berpikir seperti itu. Karena itu dengan menambahkan demikian, jika demikian, artinya jika engkau melemparkan kami ke dalam tungku, ya Raja Nebukadnezar, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Yakin ya, Allah akan melepaskan, tapi di sini kita melihat ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Memberikan kebebasan kepada Allah, kalau Allah tidak menolong mereka seperti yang mereka inginkan, mereka rela mati. Jadi saudara, di sini kita melihat tokoh-tokoh Alkitab mengerti tidak boleh mendikte Allah. Nah, kembali kepada 1 Samuel 14, hasilnya saudara rupanya Allah sangat berkenan ya. Karena itu kita melihat timbul kegentaran. Walaupun digambarkan mereka merangkak maju ya, dan orang sudah melihat ya, musuh sudah melihat, dan awalnya mereka membunuh 20 orang. 20 orang tidak kelihatan besar, tetapi dalam konteks yang sebenarnya tidak mungkin ya, 2 orang merangkak bukit, naik bukit, musuh sudah menunggu di atas. Secara dari perspektif manusia mungkin nggak sih menang? Tidak seharusnya menang. Karena itu ketika mereka bisa membunuh 20 orang, kita lihat apa yang terjadi adalah ayat 15. 3 kali ada kata kegentaran. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di medan pertempuran, dan di antara seluruh rakyat. Pasukan jaga dan pasukan penghancur mereka juga gentar. Bumi pun gemetar dan terjadilah kegentaran yang dahsyat. Dan terjadi huru hara di mana musuh kemudian saudara saking ya gentarnya dan saking mungkin maboknya gitu ya, ayat 20, lalu berkumpulan Saul dan seluruh rakyat yang bersamanya. Ketika mereka sampai ke medan pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Saudara lihat gak betapa Tuhan sangat berkenan kepada apa yang dilakukan Yonatan, dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Next. Nah, kenapa Yonatan berani bertindak seperti nekat seperti itu, saudara? Karena Yonatan mengerti bahwa yang berperang adalah Allah. Walaupun tentu saja dia tidak mau mati konyol. Kalau Allah tidak berkenan atau kalau Allah tidak mau itu terjadi, dia bisa mati konyol. Karena itu menarik bahwa ya
Yonatan minta tanda. Jadi saudara kalau kita balik lagi ke pasal 14, tadi ayat 6 dia sudah berkata, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, ayat 8. Kata Yonatan, sekarang kita akan melintas ke orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Jika mereka berkata kepada kita, jangan bergerak, kami datang kepadamu, maka kita diam di tempat dan tidak naik ke tempat mereka. Namun jika mereka berkata, naiklah ke sini, maka kita naik sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tanda bagi kita. Tanda dengan sengaja meminta sesuatu yang sangat umum yang salah satu pasti terjadi. Bayangkan berdua merangkak sengaja supaya musuh melihat, musuh bakal ngomong nggak? Saya yakin musuh bakal ngomong. Apakah mengejek mereka? Ayo kalau berani maju, atau mengancam, ayo jangan maju, ya jangan naik. Nah, bagi Yonatan itu adalah tanda dari Tuhan. Dia mau memastikan bahwa Allah itu mau berkenan dengan apa yang akan dilakukannya, ya, sehingga kita melihat tanda yang sangat umum berbeda dengan tanda yang diminta Gideon, saudara, yang ada nuansa mujizatnya. Karena apa? Karena Gideon sebenarnya tidak benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan, ya, kehendaki. Dia itu lebih ke arah karena disuruh Tuhan. Yonatan mau berperang, dia cuman mau memastikan bahwa dia mendapatkan persetujuan Tuhan supaya dia tidak mati konyol, saudara. Ya, karena itu kita melihat bahwa imannya membuat dia kemudian meminta tanda yang sebenarnya sangat umum dan dengan mudah terjadi. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat betapa Yonatan berani melakukan ini, berperang dengan situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan karena dia mengerti adalah Allah yang berperang. Dan betul, next ya, kita melihat kemenangan yang gemilang. Ya, jadi kemenangan yang menimbulkan kegentaran, tadi kita sudah lihat musuh saling menikam, tetapi juga kemenangan yang memberi keyakinan, ayat 21 dan 22. Dia kemudian berkata, janganlah berpaling untuk mengikuti ilah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umatnya. Ya, jadi itu yang itu adalah, bukan ini ya. Saya kok bacanya apa itu yang betul? Sebentar ya. 14 ayat 21 dan 22. 14 ayat 21 dan 22. Lagi pula orang-orang Ibrani yang tadi berada di pihak Filistin dan ikut berkemah di sekitar mereka, saudara, memang ada orang-orang Ibrani yang sudah membelot, juga berbalik untuk bergabung dengan orang Israel yang ada bersama Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di daerah pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun ikut bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Jadi kemenangan yang membuat tadi rekan-rekan Israelnya sudah pergi akhirnya kembali, dan tentu saja ayat 23, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menyelamatkan sebenarnya boleh dikatakan semata-mata karena Yonatan, ya. Saul itu tidak berbuat apa-apa karena dia takut. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengenalan Yonatan akan Allahnya membuat dia berani bertindak secara benar. Nah, next kemudian ada satu hal lagi, saudara. Di dalam keseluruhan Alkitab, satu-satunya orang yang dikatakan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri adalah Yonatan terhadap Daud. Karena itu kita juga akan melihat, karena ini menurut saya adalah karakter yang begitu luar biasa, ya. Next kita melihat konteksnya itu adalah keberhasilan Daud. Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan gemilang di dalam 1 Samuel 17, ya. Itu adalah perikop yang harusnya semua kita sudah tahu. Tapi memang saudara, keberhasilan seperti apapun tidak akan disukai oleh semua orang, dan tidak semua orang senang dengan keberhasilan Daud. Karena itu nanti saudara bisa lihat sendiri, kita tidak akan berbicara tentang Saul, ya. Tapi di dalam 1 Samuel 18 sangat mengkontraskan respon Yonatan dengan Saul.
Saul memang tadinya masih berespon baik ya dan mengangkat Daud menjadi komandan, tetapi ketika rakyat mulai mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, dia kemudian iri, dia kemudian cemburu, dia kemudian takut kedudukan raja jatuh ke tangan Daud dan sejak itu mau membunuh. Tapi kita melihat respon Yonatan itu sangat berbeda, karena itu next. Kita melihat mengasihi orang yang dipakai Tuhan. 18 ayat 1, ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, sekali lagi Alkitab mengatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri adalah pasal 20 ayat 17. Yonatan menyuruh Daud bersumpah sekali lagi demi kasih Daud kepadanya, sebab Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 3 kali, saudara. Dikatakan kalau Yonatan itu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tentu saja kita tahu itu adalah standar yang Tuhan minta kita mengasihi orang lain. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ternyata Alkitab mau mengatakan kalau Yonatan melakukannya, dan terutama terhadap Daud. Ya, jadi di dalam Alkitab hanya Yonatan nih yang disebutkan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Yonatan? Coba kita lihat. Pertama, tadi kita lihat di ayat 4 dikatakan ya, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Next. Saudara, di sini kita bisa melihat betapa ya apa yang dilakukan Yonatan itu juga merupakan sesuatu yang mempunyai perlambangan, saudara. Jadi ini bukan sekedar biar Daud bisa mendapatkan jubah yang baik. Tetapi ini sebenarnya menunjukkan kalau Yonatan bersedia menyerahkan jabatannya. Dia adalah putra mahkota. Dia seharusnya menjadi raja berikutnya, tetapi kelihatannya dia mengerti. Ingat ya, ayahnya sudah ditolak kedudukannya, dan nanti juga ayahnya ditolak sebagai raja. Jadi dia sepertinya mengerti bahwa Daud yang akan menjadi raja dan dia sangat bersedia. Itu terlihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 17. Ia, yaitu Yonatan, berkata kepadanya, yaitu Daud, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Saudara, Yonatan jelas bersedia ya menyerahkan kedudukan raja kepada Daud. Ya, walaupun dia sudah dibesarkan sebagai putra mahkota, semua orang juga berpikir dia akan menjadi raja berikutnya, tetapi ketika dia tahu bahwa itu tidak akan menjadi kenyataan, kelihatannya Daud yang akan menjadi raja, dia sangat bersedia. Jadi di sini kita melihat bahwa Yonatan bersedia menyerahkan jabatannya karena jubah, saudara, sering digambarkan sebagai jabatan seseorang. Bilangan 20 ayat 26 sampai 28 adalah ketika Harun disuruh untuk mati kan, jadi Musa, Harun dan Eliasar naik ya untuk Harun mati dan dikuburkan, dan kemudian jubah daripada jubah Imam Harun kemudian dipakaikan kepada Eliasar, dan itu menunjukkan tentu saja Eliasar sekarang jadi imam. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 adalah ketika Elia memanggil Elisa, ia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dan itu artinya Elisa dipanggil untuk menjadi seperti Elia yang adalah nabi. Ya, dan memang sepertinya karena Yonatan menduga bahwa Daud yang akan menjadi raja. Karena apa? Saul sudah menduga di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Saul menjadi sangat marah, perkataan ini menyakiti hatinya sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu, hanya kerajaan saja belum dimiliki. TB yang lama nanti jangan-jangan dia nanti akan menjadi raja, ya. Tapi intinya Saul sepertinya sudah menduga bahwa Daud yang akan menjadi raja.
Next. Nah, kita kemudian melihat ya bagian lain dari Yonatan mengasihi itu adalah melindungi orang yang dipilih Allah. Saudara, Saul dan Yonatan sangat dekat loh ya. Kita tidak berbicara tentang orang yang memang tidak dekat dengan ayahnya. Yonatan itu sangat dekat dengan Saul. Karena itu Yonatan pernah berkata bahwa Saul tidak mungkin melakukan apa-apa tanpa berdiskusi dengan dia. Dan tidak mengherankan di dalam pasal 19, Saul ketika mau membunuh Daud mengatakan kepada Yonatan bahwa dia hendak membunuh Daud. Ya, ayat 1. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua hambanya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan kemudian memberitahukan Daud rencana Saul membunuhnya dan meminta Daud bersembunyi sementara ia membujuk ya. Tetapi Yonatan anak Saul sangat menyukai Daud. Yonatan memberitahu Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu ya. Jadi disuruh bersembunyi dulu, sedangkan dia kemudian saudara memberitahu, membujuk Saul. Karena itu next kita lihat betapa Yonatan membujuk Saul dengan menunjukkan ya di ayat 4, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Ia berkata, jangan sampai raja berbuat dosa kepada Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa kepadamu, bahwa Daud tidak berbuat dosa dan perbuatannya sangat baik bagimu. Next ya. Jadi Daud berbuat sangat baik terhadap Saul. Ayat 5, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan menewaskan orang Filistin. Di dalam berperang Daud mempertaruhkan nyawanya dan kemudian dia menang atas orang Filistin, ya Daud mengalahkan. Dan juga kalau kita melihat bahwa dia berkata, Tuhan mendatangkan kemenangan besar bagi seluruh Israel. Karena siapa? Karena Daud. Jadi Saul tidak boleh berbuat dosa dengan membunuh Daud tanpa alasan. Jadi saudara Yonatan, dia benar-benar berupaya membujuk. Nah next, kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah Saul sepertinya menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat mengubah pikiran Yonatan dan pura-pura setuju. Kayaknya sebelumnya deh, di satu baris sebelumnya, satu slide sebelumnya. Ini kayaknya kelewatan tuh satu slide. Next coba. Apa deh hilang ya? Next. Kalau gitu ada yang hilang, nggak apa-apa deh ya. Jadi Saul sepertinya menyadari dia tidak mungkin mengubah pikiran Yonatan, jadi pura-pura setuju dengan Yonatan. Tapi sesudah itu Saul tidak pernah lagi. Saul masih berencana membunuh Daud, tapi tidak pernah lagi memberitahu Yonatan. Ya. Nah kemudian di sini kita melihat bahwa saudara, Yonatan itu terus melindungi Daud ya, bahkan ketika Daud berkata bahwa Saul masih membunuhnya, walaupun Yonatan tidak percaya, Yonatan bersedia menjajaki ya, dengan ketika bulan baru dan tentu saja Daud yang sudah menjadi menantu Saul seharusnya makan bersama-sama. Dan sengaja Daud tidak datang. Hari pertama Saul masih oke, hari kedua masih tidak datang. Saul kemudian bertanya kepada Yonatan dan Yonatan berkata bahwa Daud minta izin kepada dia. Saudara, itu membuat Saul begitu marah sehingga coba kita lihat apa yang terjadi. Kita melihat pasal 20 ya, dari ayat 30. Bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya, perempuan jalang kurang ajar. Itu sampai seorang ayah mengatakan anaknya anak perempuan jalang, itu berarti saking marahnya. Tidakkah aku tahu bahwa engkau berpihak kepada anak Kisai, dan itu aib bagi dirimu sendiri dan bagi aurat ibumu. Sebab selama anak Kisai itu masih hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Sekarang suruhlah orang membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya dan berkata kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang telah dilakukannya? Namun Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Lalu sadarlah Yonatan bahwa ayahnya telah memutuskan untuk membunuh Daud. Yonatan pun bangkit meninggalkan meja perjamuan dengan penuh kemarahan. Pada hari kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati memikirkan Daud sebab ayahnya telah menghina Daud. Saudara, di sini kita melihat sampai Saul itu menombaki Yonatan. Itu kalau Yonatan bukan jago perang udah mati, saudara.
Ya, saking kesalnya. Karena berpikir Yonatan tidak mengerti, Daud mengancam kedudukan Yonatan sebagai raja. Tapi sebenarnya bukannya Yonatan tidak mengerti. Tadi kita sudah melihat Yonatan berkata, engkau akan menjadi raja, aku bersedia menjadi orang nomor 2. Saudara, jadi bukannya Yonatan tidak mengerti, tapi dia bersedia. Padahal sebenarnya, saudara ya, yang lebih kehilangan kedudukan adalah Yonatan. Saul toh tetap akan menjadi raja sampai dia mati. Yang benar-benar kehilangan kedudukan raja itu bukan Saul, tapi Yonatan. Tapi Yonatan rela, saudara, ya, sehingga kita bisa melihat betapa dia bahkan melindungi Daud. Karena itu next, coba kita lihat apa artinya mengasihi orang seperti dirinya sendiri. Oh, ini yang tadi tuh, ya, ini yang tadi kayaknya ada perubahan di dalam itu. Tapi next deh kalau gitu ya. Kita melihat apa artinya mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Saudara, dari cara Yonatan mengasihi Daud, kita belajar apa artinya mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Tapi pertama-tama kita harus mengerti juga dong, ya, apa yang artinya mengasihi diri. Karena kan kita harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa Allah menebus kita bukan hanya supaya kita selamat, tetapi juga supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan. Efesus 2 ayat 10. Iya bukan? Berarti mengasihi diri secara benar adalah berupaya menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Karena kita seharusnya mengerti bahwa rencana Allah adalah yang terbaik bagi kita. Mengasihi diri berarti kita mau yang terbaik bagi kita, berarti kita mau supaya rencana Allah itu tergenapi di dalam diri kita. Ya, saya pikir ini adalah cara mengasihi diri secara benar. Nah, kalau begitu, bagaimana Yonatan mengasihi Daud sehingga bisa dikatakan dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri? Karena itu next kita melihat. Ini berarti Yonatan melihat Daud dari perspektif Allah. Apa yang Allah kehendaki bagi Daud? Dan Yonatan mengerti Allah menghendaki Daud menjadi raja. Karena itu dia mau supaya Daud menjadi raja. Karena itu adalah apa yang Allah kehendaki. Dan memang kita melihat dari perkataannya di dalam perkataan Yonatan sendiri di dalam pasal 19 ayat 5. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan menewaskan orang Filistin itu, dan Tuhan mendatangkan kemenangan besar bagi seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saudara, Yonatan mengerti sekali bahwa keberhasilan Daud adalah dari Tuhan. Karena itu next kita melihat bahwa Yonatan berupaya melakukan apapun yang dapat dia lakukan untuk menggenapi rencana Allah bagi Daud. Kembali 23 ayat 16 dan 17, yaitu Yonatan berkata, engkau akan menjadi raja dan aku akan menjadi orang kedua. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Yonatan tidak memikirkan, itu kan seharusnya kedudukanku. Daud itu merebut kedudukanku. Tidak, dia cuma memikirkan apa yang Allah mau. Ya, terjadi pada Daud dan dia akan melakukannya. Dia akan berupaya untuk melakukan apa yang dapat dia lakukan untuk menggenapi rencana Allah bagi Daud. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa mengasihi orang lain seperti yang Tuhan kehendaki adalah berupaya supaya kehendak Tuhan terjadi atas orang tersebut. Dan itu yang Yonatan upayakan dengan segala keberadaannya, sampai rela boleh dikatakan dimarahin ayahnya, bahkan hampir dibunuh oleh ayahnya. Padahal sekali lagi saudara, Saul dan Yonatan itu sangat dekat. Mereka itu saling mengasihi. Tetapi Yonatan bukannya dia tidak mengasihi ayahnya, tetapi Yonatan mengerti bahwa dia harus melakukan yang benar, dan tentu saja dia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada Saul. Dan karena Allah mau Daud menjadi raja, dia akan mendukung. Dia akan melindungi Daud dari tangan ayahnya sendiri supaya Daud bisa menjadi raja. Ya, next kemudian ini yang sangat cocok dengan tema kita, karena tema kita adalah mengenal dan melakukan panggilan Allah.
Dan Yonatan adalah orang yang melakukan panggilan Allah sampai akhir, bahkan dengan saudara membayar dengan nyawanya. Ya, jadi kita melihat ini yang terjadi. Next. Saudara, kita sudah melihat bahwa ketika sebenarnya Saul bermusuhan dengan Daud dan adalah jauh lebih menguntungkan dia berpihak kepada Saul, bukan saja karena Saul adalah raja, tetapi juga kedudukan Yonatan sebagai raja lah sebenarnya yang akan diambil oleh Daud. Yonatan tidak pernah memilih apa yang menguntungkan. Bagi dia bukan soal untung rugi bagi dirinya, tetapi apa yang benar yang harus dilakukan. Ya, dan saya pikir ini adalah prinsip yang begitu agung ya, yang seharusnya dimiliki oleh setiap dari kita orang Kristen. Tetapi itu mudah untuk dikatakan, jelas tidak mudah untuk dilakukan ya. Tidak peduli dengan untung rugi bagi diri, tetapi melakukan apa yang benar. Jadi dia selalu memilih melakukan apa yang benar, apa yang merupakan kehendak Tuhan. Karena itu ketika Saul mau membunuh Daud, dia marah pada ayahnya tadi sampai tidak mau makan tuh, saking sedihnya bahwa Saul menghina Daud. Dan dia terus melindungi Daud. Nah next kemudian kita melihat, saudara, Yonatan sebenarnya walaupun tidak menjadi raja bisa memiliki masa depan yang cerah. Ya, jadi kita melihat bahwa Yonatan mengerti bahwa kerajaan Saul telah ditolak dan dia tidak akan menjadi raja. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 itu adalah kerajaan Saul ditolak. Saya bacakan 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, sungguh bodoh tindakanmu, engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya. Jadi di sini adalah kerajaanmu tidak akan tetap. Jadi pertama kerajaan, saudara, dinastinya yang Tuhan tolak, tapi di dalam pasal dan kemudian di dalam pasal 18 ayat 4, sorry, itu kayaknya bukan ya. Dan di dalam pasal 18 ayat 4 adalah Yonatan tadi yang menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Ya, jadi Yonatan mengerti bahwa kerajaan Saul telah ditolak dan dia tidak akan menjadi raja. Tapi dia juga mengerti dia dapat menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan Daud karena perjanjiannya dengan Daud. Ya, kita kembali melihat 1 Samuel 23. Saudara, persahabatan Daud dan Yonatan itu bukan hanya persahabatan biasa, tetapi mereka mengadakan perjanjian. Jadi mengadakan perjanjian di dalam konteks orang Israel adalah mereka bersumpah dalam nama Tuhan. Karena itu kenapa dua orang itu bisa begitu saling mempercayai di dalam situasi yang sebenarnya tidak masuk akal, betul enggak? Karena yang mau membunuh Daud adalah ayah dari Yonatan sendiri. Kenapa mereka bisa begitu saling percaya? Karena mereka sudah berjanji dengan bersumpah di hadapan Tuhan. Karena itu kita melihat bahwa di dalam 1 Samuel 23 ya, dari ayat 15 saya bacakan, Daud mengetahui bahwa Saul telah keluar untuk mengincar nyawanya. Ketika Daud berada di padang gurun Zif di Koresa, Yonatan anak Saul pergi menemui Daud di Koresa, ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Saudara, kalau kita melihat konteksnya ya, Saul itu dengan begitu banyak tentaranya itu mencari-cari Daud, gak pernah ketemu. Yonatan tahu-tahu datang begitu saja. Begitu mudah Yonatan untuk menemukan Daud, padahal Saul dengan tentu saja mata-mata yang tentara dan jauh lebih banyak tidak bisa bertemu dengan Daud, tidak tahu Daud bersembunyi di mana. Tapi itu berarti Yonatan tidak pernah memberitahu Saul, bukan, Daud di mana, dan tahu-tahu dia sudah berada tuh menemui Daud. Ayat 17. Ia berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Bahkan ayahku Saul telah mengetahui hal itu. Kemudian mereka berdua mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Maksudnya meneguhkan karena mereka sudah pernah mengikat perjanjian ya. Daud tetap tinggal di Koresa dan Yonatan pulang ke rumahnya.
Tapi saudara lihat nggak, perkataan itu kemudian diteguhkan dengan perjanjian mereka. Berarti Daud setuju Yonatan bisa menjadi orang kedua di dalam kerajaannya. Jadi saudara, sebenarnya Yonatan pun bisa memiliki masa depan yang cerah kalau dia mau ikut Daud. Ya, next. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Murka Tuhan terhadap Saul. Saudara, kita masuk kepada nanti masuk kepada 1 Samuel 28, tapi sebelumnya ya. Apa yang terjadi adalah di dalam 1 Samuel 15, ketika Tuhan menyuruh Saul membunuh habis orang Agag, bahkan hewan-hewannya juga perlu ya, membunuh habis orang Amalek, hewan-hewannya juga perlu dibantai semua, karena itu semua dikhususkan untuk Tuhan, tapi Saul tidak melakukan ya. Dan kita tahu karena itu, kalau sebelumnya di pasal 13 dinastinya atau kerajaannya ditolak, sekarang Saul sendiri sebagai raja ditolak. Ya, dan setelah itu Samuel tidak pernah lagi berjumpa dengan Saul ya. Jadi saya bacakan misalnya di dalam pasal 1 Samuel 15 ayat 23. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala, karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Dan kemudian kita melihat ya ayat 34 dan 35. Kemudian Samuel pergi ke Rama, sedangkan Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Sampai hari kematiannya Samuel tidak melihat Saul lagi. Ya, sampai hari kematiannya Samuel sudah tidak melihat Saul lagi. Berarti Tuhan tidak pernah lagi berkenan mau berbicara kepada Saul. Karena selama ini Tuhan berbicara kepada Saul selalu melalui Samuel. Ya, jadi sekarang Tuhan sudah menolak dia sebagai raja, tidak lagi mau memberi firman, dan Samuel tidak pernah lagi berjumpa dengan Saul. Nah, apa yang terjadi sekarang saudara di dalam 1 Samuel 28? Tentara Filistin sudah mendekati mau berperang, saudara ya, dengan tentara yang begitu banyak. Saul memang tidak pernah merupakan orang yang berani. Ketika melihat apa yang terjadi, dia ketakutan. Saya bacakan 1 Samuel 28 dari ayat 4. Orang Filistin pun berhimpun dan bergerak maju, lalu berkemah di Sunem. Saul menghimpun seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia baik melalui mimpi, melalui Urim ataupun para nabi. Ya, dan memang Tuhan selama ini tidak pernah memberikan mimpi. Nah, melalui Urim sebenarnya melalui imam, saudara ya. Di kantong imam besar itu ada Urim dan Tumim yang bisa dipakai untuk bertanya kepada Tuhan, tapi Saul sudah membantai 85 imam termasuk imam besar Ahimelek pada waktu itu, dan cuman satu daripada keturunan Ahimelek yang berhasil hidup, yaitu Abiatar yang kemudian lari pada Daud. Jadi Daud yang sekarang ada Urim dan Tumim, tapi si Saul tidak ada. Jadi dia sudah tidak bisa bertanya kepada Tuhan melalui imam, dan itu kesalahannya sendiri, maupun dengan perantara nabi, tapi Tuhan tidak pernah lagi mengirim Samuel untuk berbicara kepada Saul. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak menjawab. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah dalam dalam ketakutannya Saul kemudian meminta pemanggil arwah untuk memanggil arwah Samuel. Saya yakin ini adalah perikop yang sangat terkenal, ya. Nah, kemudian roh Samuel datang dan memberikan nubuat penghakiman terhadap Saul. Karena itu kalau kita melihat dari ayat 16, kata Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Bukankah Tuhan telah berpaling darimu dan menjadi musuhmu? Tuhan melakukan kepadamu seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraanku. Tuhan telah mengoyak kerajaan dari tanganmu dan memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itu di dalam 1 Samuel 15, Tuhan melakukan hal ini kepadamu pada hari ini. Perhatikan 19. Tuhan akan menyerahkan orang Israel bersama engkau ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau dan anak-anakmu akan berada bersama aku. Berarti akan ada di dunia orang mati, berarti semuanya bakal mati. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin.
Jadi roh Samuel datang dan memberikan buat penghakiman. Ingat, Saul dan semua anaknya, maksudnya semua anaknya yang ikut berperang akan mati. Berarti kalau Yonatan ikut berperang, Yonatan juga akan mati. Ya, jadi ini adalah nubuat yang sudah diberikan kepada Saul. Nah, next sedikit catatan tentang roh Samuel karena itu yang menjadi perdebatan ya, saudara ya. Ini benar nggak sih roh Samuel? Kayaknya bukankah Tuhan nggak boleh tuh memanggil arwah. Lagi pula roh ini datang dari bawah. Saudara, saya melihat bahwa ini benar-benar adalah Samuel dengan prinsip yang sangat sederhana. By the way ya, Alkitab mengatakan semua orang mati itu pergi ke dunia orang mati dan dunia orang mati digambarkan di tempat yang paling bawah. Di dalam iman rasuli kita juga mengatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan maut itu adalah dunia orang mati. Buktinya kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau Samuel itu muncul dari bawah malah tepat tuh menunjukkan kalau dia dari dunia orang mati. Tapi kenapa kita atau saya melihat ini adalah Samuel? Ada satu prinsip yang sangat sederhana, saudara. Yaitu apa? Jika Allah atau utusannya yang berbicara atas nama Allah, atau penulis yang menyatakan sesuatu, kita percaya penulis diinspirasikan Allah, maka apa yang dikatakan pasti benar. Kita tidak seharusnya meragukan. Tapi jika karakter berbicara bukan sebagai utusan Allah, perkataan karakter tersebut belum tentu benar. Sama seperti karakter yang kita jumpai dalam kehidupan kita, karakter bisa berbohong, karakter bisa berkata dalam ketidaktahuannya. Misalnya, Mazmur 14 ayat 1 berkata seperti ini, orang bebal berkata tidak ada Allah. Ya, perkataan orang bebal benar nggak? Tidak ada Allah, salah. Tapi memang orang bebal berpikirnya seperti itu. Dan Alkitab mencatat apa yang dikatakan orang bebal. Betul nggak? Jadi Alkitab tidak salah. Nah, bahkan karakter-karakter yang baik, saudara, kita harus hati-hati loh ya. Ketika mereka tidak sedang menyampaikan firman Allah, mereka bisa berbohong, saudara, termasuk Harun. Coba kita lihat Keluaran 32 ayat 24. Itu adalah peristiwa tentang Harun membuat lembu emas ya, peristiwa lembu emas. Dan ketika Musa bertanya kepada dia, Keluaran 32, saya bacakan dari ayat 21. Tanya Musa kepada Harun, apa yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu sampai-sampai engkau menimbulkan dosa sebesar ini pada mereka? Jawab Harun, janganlah bangkit amarahmu, tuanku, Tuhan sendiri mengetahui bangsa ini cenderung jahat. Mereka berkata kepadaku, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab si Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas harus melepaskannya. Mereka memberikannya kepadaku, lalu aku melemparnya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Saudara, kira-kira Harun berbohong nggak? Dia berkata dia cuma melempar emas dan tahu-tahu bus sudah keluar dalam bentuk lembu. Kira-kira benar nggak? Ya pasti dia berbohong lah. Dan betul sebenarnya penulis sudah memberitahu kita di ayat 4. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berkaitan dengan roh Samuel. Siapa yang menyebut roh itu Samuel? Kalau perempuan pemanggil arwah itu yang menyebut atau Saul yang menyebut, kita bisa meragukan. Jangan-jangan bukan cuma mereka mengiranya. Tapi next, saudara, yang berkali-kali menyebut roh itu Samuel adalah penulis. Jadi roh tersebut benar-benar adalah Samuel karena penulis berkali-kali menyebut roh yang muncul sebagai Samuel. Coba kita lihat ya ayat 12. Melihat Samuel, perempuan itu menjerit dengan suara nyaring. Melihat Samuel, yang menuliskan melihat Samuel siapa? Penulis, saudara. Ayat 15, sesudah itu Samuel berkata kepada Saul. Penulis lagi yang mengatakan roh itu adalah Samuel, begitupun juga ayat 16. Kata Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Saudara lihat nggak? Penulis berkali-kali menyebut roh itu adalah Samuel.
Jadi berdasarkan prinsip tadi, kita tidak ada alasan untuk meragukan apakah itu roh Samuel atau bukan. Karena penulis yang diinspirasikan Alkitab menyebutnya adalah Samuel dan bahkan bukan satu kali, berkali-kali. Ya kan, itu saya melihat bahwa itu adalah roh Samuel. Nah, tapi kita balik lagi kepada kisah kita tentang Yonatan. Next, kita melihat setia pada panggilan sampai mati. Saudara, Yonatan tahu bahwa Tuhan murka, dan ingat roh Samuel sudah berkata kepada Saul apa? Besok banyak orang Israel akan mati, tetapi yang paling penting adalah Saul dengan semua anaknya, maksudnya semua anaknya yang ikut berperang akan mati. Jadi Yonatan tahu kalau Ya, mohon bersabar Bapak Ibu, nampaknya sedang gangguan tidak sistem. seperti saudara-saudaranya yang lain, dia dapat memiliki masa depan yang indah dengan Daud. Kalau anak yang lain berpikir kalau Saul mati kerajaannya hancur dan Daud yang menjadi raja, toh kita juga tidak mungkin hidup dengan baik, yang udahlah mendingan juga matilah atau bertaruh. Tapi Yonatan sudah mendapat jaminan dia dapat menjadi orang kedua di dalam kerajaan Daud. Jadi dia tidak perlu mati dan masa depannya akan cerah. Tetapi kita melihat Yonatan adalah, ingat, orang yang tidak pernah memikirkan untung rugi bagi dirinya, dia selalu memikirkan apa yang benar yang harus dia lakukan. Jadi saudara, next, kita melihat bahwa sebagai anak yang selalu berperang mendampingi ayahnya, nanti ketika mati Daud kemudian memberikan pujian ini kepada mereka, dan salah satunya adalah menunjukkan kedekatan kedua orang ini, ya. 2 Samuel 1 ayat 22 dan 23. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak akan balik. Pedang Saul tidak akan kembali dengan sia-sia. Saul dan Yonatan yang dicintai dan disenangi dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada Raja Wali, lebih kuat daripada singa. Yang mau saya fokuskan adalah dikatakan dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Berarti sebagai anak, apalagi sebagai putra mahkota, dia selalu berperang mendampingi ayahnya. Dan sebagai putra mahkota Israel, dia memilih untuk berperang melawan Filistin walau sudah tahu kalau dia ikut berperang dia pasti mati. Ingat, Samuel sudah mengatakan Saul dan semua anaknya akan mati. Ya, sekali lagi maksudnya semua anak yang ikut berperang. Kalau saya jadi Yonatan, mikir-mikir dulu ya, ngapain juga tahu kalau ayahnya itu sedang dihakimi Tuhan gitu loh. Sekarang mau melawan apa? Sedang dihakimi Tuhan, Tuhan mau dia mati, ya. Tetapi saudara, Yonatan tetap berperang. Dan kalau kita melihat 1 Samuel 31, saudara. 1 Samuel 31, saya bacakan ayat 1 dan 2. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Melkisua, anak-anak Saul. Baru kemudian kita diceritakan bagaimana Saul akhirnya mati bunuh diri. Perhatikan bahwa dari Saul dan semua anaknya, nama Yonatan pertama dicatat terbunuh oleh orang Filistin. Apakah berarti Yonatan yang pertama-tama mati? Menurut saya kok enggak ya. Yonatan adalah seorang yang jago perang, saudara. Jadi masuk akalnya dia adalah salah satu yang mungkin terakhir mati. Tetapi kenapa namanya yang pertama dicatat? Saya pikir bahwa penulis Alkitab seperti kita yang kita khawatirkan adalah Yonatan. Saul mati, ya udahlah dia jahat gitulah ya, memang kita tahu Tuhan akan menghukum dia. Anak-anak Saul yang lain kita tidak tahu ceritanya. Yonatan yang kita tahu, Yonatan yang begitu baik kepada Daud, Yonatan yang terus melindungi Daud. Apa yang akan terjadi pada dia? Dan karena itu saya pikir kenapa nama Yonatan yang pertama dicatat? Itu adalah karena penulis Alkitab sama seperti kita paling khawatir adalah tentang Yonatan. Apa yang akan terjadi pada Yonatan? Dan ternyata dia dibunuh.
ya. Next kita kemudian melihat murka Allah terhadap Saul sangat jelas, di mana dikatakan ayat 1, ya, sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Banyak orang Israel terbunuh. Dan semua anak Saul yang ikut berperang juga tewas, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Bahkan nanti Saul dan bujang pembawa senjatanya, ayat 4 kata Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Saul dan bujang pembawa senjatanya mati bunuh diri. Tapi bukan itu saja, saudara. Coba kita lihat kemudian, ya, saya baca dari ayat 8. Keesokan harinya ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret, ya, dan menggantung mayatnya di tembok kota Betsean. Menggantung mayat, saudara. Ulangan 21 ayat 22 dan 23 mengatakan seperti ini. Ulangan 21 ya, ayat 22 dan 23. Saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya sebagai milik pusaka. Mayat yang digantung, saudara, itu tidak boleh sampai semalaman, karena mayat digantung saja sudah menunjukkan dia orang yang dikutuk oleh Allah. Itulah kenapa Yesus harus mati di salib. Karena itu berarti digantung, dan bahkan digantung hidup-hidup, malahan lebih parah. Karena itu Paulus kemudian mengatakan bahwa Yesus mati sebagai kutuk. Dia mati di salib, artinya mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah menurut Ulangan 21 ini. Jadi di sini jelas murka Allah mau mengatakan Saul mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Kalau Yesus mati sebagai kutuk karena untuk kita, Saul karena benar-benar dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Tapi saudara, next kita melihat bahwa 1 Samuel 31 walaupun adalah pasal yang sangat menyedihkan, berakhir dengan catatan anugerah. Karena itu next ya, kita lihat. Karena kemudian kalau saya teruskan membaca ayat 11 dan 12. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Betsean, kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes, lalu mereka berpuasa sampai 7 hari. Penduduk Yabes mempertaruhkan nyawa mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Saudara, mungkin kita bingung, ngapain sih harus mempertaruhkan nyawa untuk mengambil mayat? Kalau Saul dan anak-anaknya masih hidup, oke lah ya, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan raja. Tapi ini udah pada mati, buat apa mempertaruhkan nyawa untuk mengambil mayat, ya? Dan kemudian mereka membakar mayat Saul dan mengambil tulang-tulangnya. Next kita lihat, mengapa penduduk Yabes melakukan yang berbahaya demi mayat? Nah, karena mereka pernah diselamatkan Saul. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 11, itu adalah satu-satunya tindakan Saul yang positif, yaitu bahwa menyelamatkan orang Yabes Gilead dari musuh mereka yang mau supaya setiap mata kanan mereka itu dibutakan, saudara.
Dan di situ dikatakan roh Allah menghinggapi Saul sehingga Saul itu begitu berani mengancam seluruh rakyat harus ikut dia dan akhirnya dia menang. Satu-satunya pasal yang positif tentang Saul ya, saudara bisa membaca sendiri. Nah, saya senang dengan pepatah ini ya, ketika kita berbicara kenapa sih orang-orang Yabes Gilead melakukan sesuatu yang secara akal budi itu sangat berbahaya. Tidak, maksudnya buat apa mempertaruhkan nyawa untuk mengambil mayat? Tapi saudara, mereka tahu itu adalah penyelamat mereka. Dan mereka tidak rela mayatnya dinajiskan seperti itu, karena itu mereka rela mempertaruhkan nyawa. Nah, pepatah ini mengatakan there are reasons of the heart that the mind cannot understand. Ya, ada alasan-alasan hati yang akal budi tidak bisa mengerti. Secara akal budi tidak masuk akal. Ngapain kamu itu melakukan itu? Itu terlalu besar resikonya dan itu tuh tidak cocok gitu loh. Kayaknya apa yang bisa kita dapatkan itu tidak worth untuk kita mempertaruhkan nyawa seperti itu. Tapi saudara, kadang-kadang memang Tuhan itu memberikan beban di dalam hati kita, di mana walaupun kita tahu tidak masuk akal, kita tahu ini adalah sesuatu yang orang akan pikir kita benar-benar tidak masuk akal atau gila, tapi kita tahu kita harus melakukannya. Ya, jadi ini yang saya pikir kenapa dilakukan oleh orang-orang Yabes Gilead. Tapi saudara, kembali kepada Yonatan. Ternyata yang dipakukan bukan cuma mayat Saul, next, tetapi juga mayat Yonatan. Ya, karena itu ya. Jadi bagaimana kita seharusnya melihat kematian Yonatan, karena terlihat sepertinya ia mati mengenaskan, mati di tangan orang Filistin yang tidak bersunat. Padahal Saul dikatakan tadinya bunuh diri, menyuruh bujang pembawa senjatanya membunuh dia, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat itu menikamku dan mempermain aku. Yonatan harusnya mati di tangan orang Filistin yang tidak bersunat itu, tetapi yang lebih parah, saudara, next. Karena kalau saya bacakan lagi ayat 12, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman, mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Ternyata bukan cuma mayat Saul yang dipakukan di tembok, tapi juga mayat anak-anak Saul termasuk Yonatan. Apakah berarti Yonatan juga mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah? Ingat tadi Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Tapi saudara, dengan sengaja penulis di ayat 10 mengatakan, kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Penulis dengan sengaja hanya mengatakan kalau Saul adalah orang yang mayatnya dipakukan. Jadi kelihatannya penulis mau mengatakan walaupun ketiga anaknya juga mati dengan mayat dipakukan, tetapi sebenarnya yang dikutuk oleh Allah adalah Saul. Ya, karena itu next saudara, walaupun kematian Yonatan mengenaskan dari perspektif manusia, sepertinya juga adalah kematian orang yang dikutuk oleh Allah, tapi saya yakin kematiannya indah di mata Allah. Ini adalah orang yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia. Dia tidak pernah mempertimbangkan untung ruginya, dia hanya mempertimbangkan apakah ini adalah tindakan yang benar, apakah ini adalah apa yang Allah mau dia lakukan. Dan Yonatan terus setia menjalankan panggilannya bahkan sampai mati di medan perang. Ya, sehingga kita bisa melihat, kan itu kenapa saya memberikan tema mengenal dan melakukan panggilan Allah, karena kehidupan Yonatan adalah kehidupan yang sangat indah yang mencerminkan orang yang selalu berupaya melakukan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidupnya. Walaupun panggilan Allah dalam hidupnya kelihatannya kemudian menjadi sangat aneh gitu loh ya. Tadinya dia berpikir dia akan menjadi raja, hidup entah berapa belas atau puluh tahun sebagai putra mahkota, dan tahu-tahu semuanya berubah, dia tidak akan menjadi raja. Tetapi dia tetap ya bersedia dan bahkan mendukung, melindungi orang yang boleh kita katakan akan merebut kedudukannya sebagai raja. Ya, sehingga kita bisa melihat sebuah tokoh yang sangat luar biasa
terus setia menjalankan panggilannya bahkan sampai mati di medan perang. Kan itu pelajaran apa? Next. Saudara, apakah kita mengenal Allah dan mengerti prinsip-prinsip kebenaran Allah yang diajarkan dalam Alkitab? Karena hanya dengan kita mengerti prinsip kebenaran Allah, kita bisa melakukan apa yang benar. Ya, seperti tadi, kenapa Yonatan berani dengan hamba pembawa senjatanya berdua merangkak ke bukit? Karena dia tahu prinsip ini, Allah yang akan berperang bagi umatnya. Dan dia tidak takut karena baginya Allah dapat memberi kemenangan, tidak peduli orang sedikit atau banyak. Sehingga walaupun mereka cuma berdua, dia tidak takut. Selama Allah yang berperang bagi mereka, tentu saja mereka menang. Tetapi karena tidak mau mati konyol, dia minta tanda supaya Tuhan benar nggak sih? Tuhan mau aku maju. Begitu dia percaya Allah mau dia maju, berdua nih dia benar-benar merangkak ke bukit, mendaki bukit ya ke tempat musuh. Jadi apakah kita mengenal prinsip kebenaran firman Allah? Karena saudara, tindakan kita sangat dipengaruhi oleh prinsip yang kita mengerti. Memang, mengerti prinsip tidak otomatis kita berani membayar harga, saudara ya. Tapi setidak-tidaknya mengerti prinsip akan memberikan kita kesempatan untuk menggumulkan, untuk melakukan yang benar. Kalau tidak mengerti, ya menggumulkannya saja tidak, ya karena itu tentu saja kita perlu mengenal prinsip Allah. Tapi kemudian apakah kita bersedia melakukan prinsip-prinsip tersebut bahkan ketika harus membayar harga yang mahal? Yonatan bersedia memberikan kedudukan raja, bahkan bersedia mati untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saya pikir sudah tidak ada yang lebih tinggi dari itu kali ya, kedudukan raja dan kemudian juga menyerahkan nyawanya, berperang ya untuk umat Tuhan karena dia tahu bahwa itu adalah apa yang seharusnya dia lakukan, bukan hanya sebagai putra Saul tetapi sebagai putra mahkota Israel. Tidak masuk akal kalau dia kemudian tidak berperang. Ya, dan bagi dia tidak mungkin melakukan hal itu walaupun tahu kalau dia harus memberikan nyawanya untuk itu. Ingat ya, dia sudah tahu Saul dan semua anaknya ikut berperang akan mati. Nah, next. Saudara, kita tidak pernah diminta untuk sukses atau kaya atau harus hidup bagaimana. Allah hanya meminta kita untuk menaati panggilannya dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa ingat Efesus 2 ayat 10 bahwa setiap kita Allah sudah menyediakan pekerjaan yang baik ya, dan itu berarti kita harus menaati panggilan apa yang Tuhan mau kita lakukan sehingga renungan bagi kita adalah apakah kita mengetahui panggilan kita dan kita berupaya keras untuk menjalankannya. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.